Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ayu dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Materi kita hari ini mengenai jenis dan kegunaan bahan kemasan. Silakan simak video ini dari awal hingga akhir ya. Jadi, kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Tujuan pengemasan produk kerajinan. Yang pertama, untuk melindungi produk dari kerusakan selama perjalanan menuju konsumen. Yang kedua, sebagai identitas produk. Nah, hal ini mencegah agar produk itu tidak tertukar dengan barang lain atau produk lain. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan penjualan, karena semakin menarik hasil kemasan atau semakin unik kemasan yang kita berikan kepada produk akan meningkatkan harga jual dari produk tersebut karena kemasannya yang unik dan menarik. Adapun manfaat dari kemasan, yang pertama, produk yang dikemas menjadi lebih bersih, lebih menarik dan tahan terhadap kerusakan. Yang kedua, membedakan produk atau sebagai ciri khas produk. Dan yang ketiga, menambah daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, menambah nilai jual produk. Jenis kemasan ada 3. Yang pertama, kemasan primer. Yang kedua, kemasan sekunder. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk, atau bisa disebut dengan kemasan yang hanya terdiri dari satu lapisan saja. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar, itu jenis kemasan plastik yang langsung bersentuhan dengan produk kerajinan. Kemudian yang kedua ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini diberikan setelah kemasan primer. Jadi lapisan kemasannya itu ada 2. Yang bagian dalam itu yang bersentuhan dengan produk itu namanya kemasan primer ya. Sedangkan lapisan keduanya itu disebut kemasan sekunder. Nah, bisa kalian lihat pada gambar itu sudah ada kemasan plastik, kemudian diberi kemasan lagi. Kemasannya yang kedua itu disebut kemasan sekunder ya. Gunanya itu agar produk di dalam kemasan itu tetap terjaga. Nah, yang terakhir ada kemasan tersier. Kemasan tersier ini kemasannya lebih besar dan gunanya untuk mengisi produk-produk yang banyak dan yang sudah dilapisi oleh kemasan primer dan sekunder. Jadi untuk kemasan tersier ini kemasan paling luar ya, yang bentuknya itu besar. Contohnya seperti kardus, seperti styrofoam besar, kotak besar. Nah, itu biasanya dikirimkan kepada konsumen yang jaraknya jauh dengan pemesanan produk yang banyak. Jadi sangat penting diberikan kemasan tersier ini. Untuk bahan dalam pembuatan kemasan produk kerajinan itu ada 3 ya. Yang pertama, bahan kemasan yang terbuat dari kertas atau karton. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang pertama itu contoh kemasan yang terbuat dari kertas atau karton. Jadi dibentuk seperti tas ya. Kemasan tersebut berfungsi untuk melindungi produk serta memudahkan konsumen untuk membawa produk tersebut. Kemudian yang kedua ada kemasan kayu. Kemasan kayu ini digunakan apabila produk di dalamnya itu bertekstur lunak atau mudah rusak. Jadi digunakan kemasan kayu agar lebih terlindungi dan terjaga.
Kemudian yang ketiga itu ada kemasan plastik. Nah, kemasan plastik ini digunakan hanya melindungi bagian permukaannya saja agar tidak terkena air. Ya, kemudian untuk lebih menariknya bisa ditambahkan dengan aksesoris atau pernak-pernik pita agar lebih menarik. Nah, itu tadi jenis dan kegunaan bahan kemasan. Apakah kalian sudah memahami materi tersebut? Baik anak-anak, Ustazah cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.